tidak mau sebenarnya menanggapi kritikan orang pihak ketiga ataupun sindiran orang pihak ketiga. Kenapa? Karena orang yang menyindir pihak ketiga ini kadang-kadang rumah tangganya aja kagak beres. Rumah tangganya kagak beres. Jadi saya sebenarnya nggak mau menanggapi, kecuali kalau rumah tangganya itu lebih baik daripada rumah tangga saya, atau anak-anaknya lebih baik daripada anak-anak saya, mungkin saya mau menanggapi. Jadi ini hanya sebagai karena kamu bertanya juga ya, itu intinya. Jadi sebenarnya saya nggak kepingin, cuman emosi juga saya jadinya ya. Saya dengar rumah tangga yang kagak beres. Nah, anak saya 4, alhamdulillah ya. Kuliah anak saya sampai semuanya kuliah anak saya bagi saya. Mohon maaf guys, bukan saya banggakan diri. Dan saya bagaimanapun saya bertanggung jawab terhadap anak saya, dan saya akui bahwa itu anak saya. Ada ini kadang-kadang cerita beritanya kemana-mana lagi, saya bingung. Jadi makanya saya untuk pihak ketiga yang merasa ya tidak senang melihat orang susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah, mohon kiranya koreksilah diri. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Haji Faisal memang nampaknya habis kesabarannya. Kali ini dia ganti membongkar dan menguliti habis Dodi Sudrajat dan juga Farhad Abbas yang terus berkolaborasi menyerang Haji Faisal. Bahkan yang terakhir, Farhad Abbas mengatakan bahwa andaikan Gala Sky itu meninggal, Haji Faisal akan miskin dan tidak punya apa-apa. Begitu kata Farhad Abbas di akun Instagramnya. Karena itulah kemudian Haji Faisal membongkar bahwa rumah tangga Farhad Abbas sendiri yang tidak becus mengurusi istri dan anak-anaknya. Dan dibandingkan dengan Haji Faisal lebih mampu mengurusi 4 anaknya dan harmonis dalam berkeluarga. Karena itulah kemudian netizen juga membongkar pengakuan dari mantan istri Farhad Abbas di media. Dan berikut ini adalah pengakuan dari mantan istri Farhad Abbas eksklusif seperti yang dikutip dari media Siksa. Seakan cuma bersabar di cinta ini, Pangeran Cinta retorika indah hari Rabu kemarin. Seusai tim Zigzag melansir jeritan hati Lala, tanpa menunggu lama, Farhad Abbas langsung angkat suara. Retorika indah dari sang Pangeran Cinta ini seakan memupuskan jalinan kisah kasih yang pernah terajut antara Bandung dan Jakarta itu. Tapi dari hati seorang wanita, Lala mungkin bisa memaafkan segala perbuatan Farhad. Namun sulit untuk melupakannya, termasuk saat pertama Farhad meminang dirinya. Saat itu, ya, kenapa Lala nekat mungkin ya, walaupun ditentang dengan keluarga, teman-teman, lingkungan, sampailah harus berhenti kerja pula. Ya mungkin awalnya cuma karena ngeliat gigihnya seorang Farhad. Ya ternyata memang Farhad gitu ya, deketin perempuan, mau perempuan. Saat itu cuma mikirnya gitu aja. Dia bisa segigi itu, nggak peduli dengan yang mungkin banyak orang kenal, tapi bisa dia bolak-balik Bandung Jakarta untuk cuma ketemu Lala gitu kan. Jadi saat itu yang Lala pikirin cuma itu. Nggak mungkin Lalanya sendiri nggak pikir panjang kesana kemari ya, dan semua omongan Farhad, semua janji-janji Farhad, itu aja yang Lala pegang, itu aja yang Lala percaya saat itu. Jadinya Lala ya bisa ambil keputusan untuk nikah sama dia. Pernikahan yang Lala alami sama Farhad selama Lala jadi istrinya Farhad, Lala nggak bisa dapetin apa yang Lala mau atau apa yang udah pernah dijanjiin sama dia gitu. Mungkin jadi Lala cuma bersabar, dikuat-kuatin, dan ternyata ya mungkin sekarang Lala sadar ya udah lepas beban semua. Lala nggak berharap sama sesuatu yang nggak pasti gitu kan. Cinta sebagai sepasang suami istri telah menjadi selembar kenangan yang menyayatkan hati Lala. Padahal Lala sudah mengorbankan hidup dan masa depannya demi menjadi seorang istri yang baik bagi Farhad. Cuman kan setelah Lala memutuskan menikah sama Farhad, itu Lala langsung berhenti kerja. Lala nggak punya lingkungan, Lala nggak punya teman-teman.
Jadi selama pernikahan Lala sama Farhat, ya Lala nggak ngerasain karena Lala nggak punya lingkungan. Selalu dia tekankan bahwa itu bukan pengorbanan. Dengan Lala berhenti kerja, Lala ninggalin pekerjaan, atau Lala selalu di rumah, dia selalu bilang kalau Lala bilang itu pengorbanan, menurut dia itu bukan pengorbanan, karena itu seharusnya yang dilakukan seorang istri. Dia selalu menekankan itu sama Lala. Jadi ya sebagai seorang istrinya Farhat saat itu dan suami nyuruh begitu, ya Lala harus ikutin. Pilihan Lala menjadi istri Farhat Abbas walau dengan status hari Rabu kemarin. Selain menguliti borok dari Farhat Abbas, Haji Faisal juga kembali menguliti kebohongan-kebohongan dari Dodi Sudrajat sejak awal, terutama kebohongan dia soal pengakuan dia yang mencela-mencele, yang pagi tempe sore dele dikatakan oleh Haji Faisal. Dan Haji Faisal pun sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Dodi Sudrajat, apalagi saat Dodi menyatakan banding. Beberapa kebohongan akhirnya diungkapkan oleh Haji Faisal, namun tidak semuanya karena Haji Faisal tidak tega, juga mengumbar aib orang. Berikut ini pernyataan Haji Faisal. Dalam setiap setiap omongannya itu yang mempunyai implementasi ke saya itu selalu berbohong. Itu kalau menurut saya. Mulai dari awal dulu. Dari awal kalau saya sebutkan ya, ini kalau saya masih dari awal saya dulu dia bilang bahwa dia akan menyerahkan hak wali kepada saya, hak asuh. Sudah ditandatangani surat di pengadilan. Apalagi cerita tuh, sudah di pengadilan ditandatangani surat. Dibatalkan lagi oleh dia. Demikian pemirsa, kabar silaturahmi saya terus terang saja tidak ada kepentingan saya sama dia. Tidak ada kepentingan saya sama dia. Tapi kalau dia mau datang umpamanya melihat cucunya, ya silakan. Tapi kalau saya sih tidak ada kepentingan saya sama dia. Saya terus terang saja secara pribadi memang saya sudah tidak ingin berurusan dengan dia lagi. Dengan adanya dia banding ini, saya secara pribadi tidak ada saya ingin berurusan dengan dia lagi. Terus terang saja saya. Tapi kalau seandainya dia mau datang, mau lihat cucunya, tidak ada masalah. Apa persoalannya? Tapi saya memang saya akan menghindar. Kalau saya pribadi, saya akan menghindar. Kalau saya pribadi. Jelas kemarin bahwa dia akan logowo, akan menerima apapun keputusan. Tapi ternyatanya sekarang lain lagi ceritanya. Nah itu aja lah, dua itu dulu menurut saya sudah tidak apalagi tidak ingin lagi berurusan dengan orang yang tidak konsisten menurut saya. Hari ini begini, besok begitu, pagi tempe sorry, saya sudah terus terang saja memang udahlah. Tapi kalau dia mau bertemu dengan cucunya silahkan. Kalau dia mau bertemu dengan cucunya silahkan. Enggak, udah nggak pernah ada komunikasi dengan Pak Haji, dengan Pak Faisal nggak ada komunikasi apa-apa. Saya nggak mau berkomunikasi dengan dia. Ngapain saya berkomunikasi dengan orang seperti itu? Dia ngomong A sekarang sore B lagi. Udah tanda tangan batalin. Gimana sih kita taruh laki-laki? Kemudian dia menyodorkan surat kepada saya untuk menandatangani pencairan asuransi senilai 530 juta. Setelah saya tanda tangani surat itu, kemudian di pengadilan dia batalkan hak wali. Betapa saya dibohongi. Setelah saya kasihkan fotokopi KTP saya, foto KTP istri saya, ya. Kemudian saya tanda tangani surat persetujuan untuk mencairkan dana itu. Kemudian hak wali yang pertama diserahkan ke saya, kemudian dia batalkan. Betapa saya dibohongin waktu itu, tapi saya tidak menggubris. Nah sekarang kemana? Kalau memang udah saya, kemana duitnya? Itu harus dipertanyakan dong. Jadi makanya saya semenjak itu saya sudah sering, menurut saya banyak sekali pembohongan terhadap saya. Menurut saya, ini menurut saya. Kenapa? Kemarin setelah itu ada lagi ya beberapa ya kalau saya sebutkan satu persatu ya kurang tepat juga lah. Tapi yang lagi pula uang polis yang 530 juta kalau uang sudah cair itu punya hak cucu saya segala ada di situ. Itu dia punya hak. Mana uang itu sekarang kalau sudah cair, mana uangnya? Nggak jelas kan? Jeruntungannya nggak jelas. Kok diam-diam aja? Saya yang mendatangani surat itu, menyetujui
istri saya, foto KTP saya, foto KTP istri saya. Sekarang